Zlatan Ibrahimovic ingin starter di laga penentuan Scudetto AC Milan. Pemimpin klasmen AC Milan akan menghadapi tuan rumah Sassuolo pada pekan terakhir pekan ke-38 Serie A 2021-2022 pada Minggu 22 Mei 2022. Dalam laga penentuan Scudetto ini, striker veteran Zlatan Ibrahimovic ingin main sebagai starter untuk Milan. Scudetto yang ke-19 yang pertama sejak 2010-2011 sudah berada di depan mata Milan. Laga kontra Sassuolo ibarat final bagi Milan. Di laga ini mereka tak boleh sampai kalah. Dengan keunggulan 2 poin atas peringkat kedua dan juara bertahan Inter Milan, Rossoneri hanya butuh tambahan 1 poin lagi untuk jadi juara, sebab mereka unggul head-to-head atas sang rival sekota. Ibrahimovic ingin jadi starter besok sama seperti yang lain, kata pelatih Milan Stefano Pioli jelang laga kontra Sassuolo seperti dikutip Football Italia. Musim akan berakhir besok, kemudian kami akan melakukan evaluasi. Ada perbedaan besar antara juara dan tidak juara. Semua orang harus percaya kalau masing-masing dari mereka bisa jadi pembeda, imbuhnya. Ibrahimovic sudah memainkan 22 pertandingan bersama Milan di Serie A musim ini. Dia 11 kali tampil sebagai starter dan 11 kali sebagai pemain pengganti. Striker 40 tahun Swedia itu mencetak 8 gol dan 3 assist dalam 22 penampilannya. Terakhir kali Ibrahimovic tampil sebagai starter untuk Milan di Serie A adalah ketika imbang 0-0 dengan Juventus pada pekan ke-23. Dia hanya bermain 28 menit sebelum ditarik keluar akibat cedera. Ibrahimovic sudah jadi sosok yang penting bagi kami, ujar Pioli. Dia menghadirkan mentalitas, kualitas, inteligensi, dan karakter yang dibutuhkan oleh skuad muda seperti kami. Dia selalu jadi panutan. Dengan meniru dia, rekan-rekannya jadi sama bagusnya, imbu pelatih Milan tersebut. Apakah AC Milan pantas meraih Scudetto? Pemimpin klasmen AC Milan akan menghadapi tuan rumah Sassuolo pada pekan terakhir pekan ke-38 Serie A 2021-2022 pada Minggu 22 Mei 2022. Ini adalah laga penentuan Scudetto. Scudetto yang ke-19, yang pertama sejak 2010-2011 sudah berada di depan mata Milan. Laga kontra Sassuolo ibarat final, bagi Milan di laga ini mereka tak boleh sampai kalah. Dengan keunggulan 2 poin atas peringkat 2 dan juara bertahan Inter Milan, Rossoneri hanya butuh tambahan 1 poin lagi untuk jadi juara, sebab mereka unggul head-to-head atas sang rival sekota. Dalam konferensi pers jelang laga kontra Sassuolo, pelatih Stefano Pioli ditanya apakah Milan pantas meraih Scudetto atau tidak. Apa jawabannya? Akan saya jawab itu besok, kata Pioli seperti dikutip dari Football Italia. Namun menurut saya, per hari ini kami pantas jadi yang nomor 1. Sejauh ini, kami telah menjadi tim terbaik. Besok lawan Sassuolo kami juga perlu jadi tim terbaik. Ketika Milan tandang ke Sassuolo, Inter akan main di San Siro. Inter akan menjamu Sampdoria sambil berharap bisa menyalip Milan di tikungan terakhir dalam perburuan Scudetto. Jelang laga penentuan Scudetto ini, tekanan yang dirasakan para pemain pasti sangat besar. Namun menurut Pioli, para pemainnya tidak demikian. Saya percaya para pemain saya akan tidur dengan nyenyak malam ini. Mereka itu aneh, tapi dalam artian positif, tutur Pioli. Sikap seperti itu selalu mereka tunjukkan meski di dalam diri mereka pasti banyak pikiran dan juga tekanan. Saya sendiri biasanya tak banyak tidur setelah pertandingan, semoga besok juga demikian, pungkas pelatih Milan tersebut. Milan pertimbangkan ganti Mesias dengan winger Torino Jose Brecalo. Menurut pemberitaan dari Tuttosport, Bresco telah menyampaikan pada manajemen Granata beberapa hari lalu bahwa ia tidak ingin bertahan di klub setelah musim ini berakhir dan akan kembali ke Wolfsburg. Kendati demikian, yang melatar belakangi keinginannya tersebut terutama adalah lantaran ia ingin berpartisipasi di Liga Champions musim depan. Di antara klub-klub yang tengah memantau situasinya dengan saksama adalah Rossoneri. Yang pertama-tama harus memutuskan apakah mereka akan membeli Mesias secara permanen dari Crotone atau tidak. Dengan kedua tim musim panas selalu mencapai kesepakatan senilai 6 juta euro atau 96 miliar. Paolo Maldini dan Ricky Massara belum memutuskan apakah mereka akan mengucurkan nominal sebanyak itu untuk winger asal Brasil atau menambah beberapa juta euro lagi agar bisa mengejar bintang Torino yang telah membukukan 7 gol dalam 31 pertandingan Serie A musim ini dengan memanfaatkan fakta bahwa kontraknya akan berakhir pada 2023 mendatang.
Kendati demikian, pada saat ini, akhir musim dan kemungkinan penjualan klub membuat segalanya masih mengambang dari sudut pandang Mercato Milan. Namun isu transfer Brekalo ke San Siro mungkin akan segera memanas, terutama dengan masa depan Mesias yang tak menentu akibat performanya yang cenderung tak konsisten musim ini. Tetap jadi masa depan Milan, Maldini dan Massara segera perpanjang kontrak. Menyusul spekulasi bahwa Rossoneri akan segera diakuisisi oleh salah satu di antara Investcorp atau Redbird Capital, ada pula kisah-kisah yang jadi perhatian mengenai masa depan manajemen saat ini. La Repubblica menuliskan bagaimana fakta Il Diavolo tengah bersaing memperebutkan Scudetto merupakan hasil dari kerja keras Stefano Pioli, stafnya dan juga seluruh skuad. Akan tapi, pencapaian tersebut juga berkat peran besar Direktur Teknis Maldini dan Direktur Olahraga Massara. Dalam beberapa pekan terakhir, telah ada banyak desas-desus mengenai penjualan klub dan bursa transfer. Namun mengingat kontrak kedua direktur tersebut saat ini akan berakhir pada 30 Juni mendatang, beberapa langkah perlu dilakukan untuk mengamankan masa depan mereka. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa mantan kapten Rossoneri ternyata sudah mencapai kesepakatan dengan CEO Ivan Gazidis dan Elliot bersama Garden Singer yang menghadiri pertandingan melawan Atlanta di San Siro akhir pekan lalu untuk memperbarui kontraknya. Mantan direktur AS Roma yang merupakan tangan kanannya juga akan tetap di Milan. Mengingat keduanya tak diragukan lagi akan mendapatkan lebih dari perpanjangan kontrak yang memang layak mereka peroleh. Atas kinerja luar biasa dalam membantu klub mampu kembali bersaing memperebutkan Scudetto, sesuatu yang belum pernah terjadi selama 1 dekade ini.